Oke, hari ini kita masuk ke falsification dan membership function. Jadi falsification ini adalah langkah awal sebelum membuat sebuah fuzzy system ya. Jadi biasanya variabel yang ada itu dalam bentuk crypts ya, atau classical variable. Ini mau input dan output itu sama, bentuknya masih dalam crypts. Jadi untuk mengubah crypts ini menjadi variabel fuzzy, kita butuh memasukkan dia ke dalam membership function dulu. Seperti itu langkah awalnya. Jadi kita punya variabel crypts, kemudian dimasukkan ke dalam membership function. Nah, nanti dari output membership ini dalam model variabel fuzzy. Nah, setelah itu kita ubah ke crypts lagi supaya nanti sistem kendali kita mengerti apa yang mau kita kontrol gitu. Nah, dalam membership function itu ada tipe singleton. Itu ada singleton atau fuzzy singleton. Nah, ini biasanya nilainya langsung tegas satu gitu. Misalnya saya punya suhu 30 ini adalah motor aktif misalnya, langsung seperti ini. Jadi ini nilainya langsung satu. Kemudian kalau suhu 40 motornya juga hidup, seperti itu. Dan seterusnya. Ini 50 seperti ini kalau singleton. Jadi output dan inputnya itu langsung satu. Nah, yang kedua itu ada namanya Mamdani. Pasti sering mendengar lah ya kalau udah kepo-kepo duluan. Jadi kita masuk ke Mamdani. Nah, Mamdani ini banyak fungsinya. Jadi ada namanya fungsi triangular. Triangular contohnya begini. Saya punya gambar ini. Nah, di sini ini bentuknya segitiga ya. Nah, di dalam sini yang kita perlu lihat itu adalah titik paling bawah, ini 5, poin paling bawah. Kemudian poin paling atas itu 15. Kemudian ada titik tengahnya di sini. Tengah-tengah di sini. Nah, ini kalau kita mau membangun membership function pakai triangular, sisanya menjadi 0. Nah, ini cari mu-nya gimana ini? Mu ini tadi kemarin tuh sudah dijelaskan ini derajat keanggotaan ya. Jadi derajatnya bisa dari 0 sampai 1. Jadi bisa di 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 atau mungkin dari 0,1 bisa seperti itu. Jadi untuk mencari mu A-nya itu mu AX itu sama dengan 0 jika nilai X itu adalah kecil sama dengan A. A itu tadi nilai batas bawah ya. Kemudian kalau X kurang A per M kurang A, ini untuk A-nya kecil besar dari X, kecil dari M. Nih, kecil dari besar dari A, kemudian kecil dari M. Berarti nilainya rata antara sini dan di sini, nilai X-nya. Kemudian kalau nilai X-nya itu adalah kecil dari besar dari M, kemudian kecil dari B, itu mencarinya B dikurang X per B dikurang M. Ini untuk nilai X-nya itu besar dari M, kecil dari B. Kemudian sisanya dari sini ke sini itu 0. 0 itu jika nilai X-nya itu besar sama dengan B. Contohnya,
Misalnya saya membuat fungsi membership triangular ini ya. Kemudian nilai X saya itu misalnya 6 di sini. Saya ganti warna pena dulu. 6 di sini. Nah, 6 ini kan posisinya di sebelah sini. Ini 6. Mungkin dia berada di area di sini. Nah, ini kita bisa cari pakai persamaan yang ini ya, mu-nya. Karena nilai 6 itu besar dari A, kecil dari M. Ya, jadi ini tadi nilai A, batas minimum. Ini nilai M, dan ini nilai B-nya. Ya, jadi kalau misalnya saya punya nilai X-nya itu adalah 6, maka ya saya tinggal masukin, saya cari mu A X, mu A 6 ya, X-nya 6 tadi. Itu berarti kan 6 dikurang A, A-nya 5, per M-nya 10, dikurang A, A-nya 5. Jadi 1/5, jadi 0,2. Ya, berarti 6 itu derajatnya di sekitar sini, di 0,2. Di sini berarti dia. Misalnya 6. Kemudian kalau saya mau mencari derajat keanggotaan X-nya itu 11, di 11 kan seharusnya di sini. Jadi saya tinggal ganti saja. Jadi misalnya mu A 11, berarti B. B itu kan yang ini ya, batas atas. B-nya 15 dikurang tadi X saya punya 11, kemudian dibagi 15 dikurang 10. Jadi 4/5. Jadi 0,8. Ya, berarti sekitar sini nih yang 11. Nilai membernya. Ya, itu untuk contoh triangular. Sekarang bagaimana dengan trapezoidal? Trapezoidal ini dia bentuknya seperti ini ya. Nah, ini contoh yang trapezoidal. Jadi dia punya limit bawah ini A, kemudian limit atasnya D, kemudian dia punya yang di dalamnya lagi ini nilai C dan B, limit atas dan bawah untuk di dalamnya. Ya, jadi nilai A itu kecil dari B, nilai B ini menjadi kecil dari C, dan nilai C itu kecil dari D. Ya, untuk mencari derajat keanggotaannya atau mu-nya, itu pertama dia akan bernilai 0 jika nilai X itu kecil dari A, atau nilai X itu besar dari D. Kemudian kalau misalnya nilai A itu besar dari X dan kecil dari B, ya berarti di areanya sebelah sini. Itu cara mencarinya sama seperti triangular tadi, berarti tinggal A, X dikurang A per B dikurang A. Kemudian jika nilainya X itu besar dari B, kemudian kecil dari C, maka nilainya 1, karena posisinya tuh areanya di sini. Jadi antara B dan C itu nilainya 1. Kemudian jika nilai
C-nya, X-nya lebih besar dari C, kecil dari D, berarti areanya di sebelah sini. Maka persamaan yang dicari adalah D dikurang X per D dikurang C. Ini untuk nilai X besar dari C, kecil dari D. Seperti ini. Nah, contohnya misalnya saya punya nilai A, nilai batas bawahnya itu 5, kemudian nilai tengah di sini 6, sini 8, di sini 10 misalnya. Nah, kemudian saya mau mencari mu A jika nilai X-nya itu adalah 3. 3, kalau 3 harusnya 0 ya di sini ya. Saya mau mencari nilai X-nya itu 5,5. Misalnya mu A 5,5. Ini kan antara A dan B. Berarti kita bisa cari pakai persamaan yang ini. Ya, berarti 5,5 dikurang A-nya 5 dibagi B-nya 6 dikurang 5. Jadi 0,5 dibagi 1. Jadi membershipnya 0,5. Berarti kalau misalnya saya punya 5,5, saya sini 5,5, maka membershipnya itu sekitar sini di 5,5. Begitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau mencari nilai 9 misalnya. 9 itu kan berada di antara C dan D. Berarti kita pakai persamaan yang ini. Jadi mu A 9 nanti sama dengan 10 dikurang 9 per 10 dikurang 8. Jadi 1/2. Jadi nilainya setengah juga. Jadi mu-nya setengah berarti sekitar sini juga ya. Ini contoh penggunaannya. Kemudian di dalam trapezoidal itu sendiri, ini dia punya tipe-tipe lagi. Ada R fungsi, ada fungsi R, kemudian ada fungsi L. Fungsi R itu yang mana? Nah, fungsi R itu yang ini. Jadi nilai parameter A dan A itu sama dengan B. Itu nilainya sampai minus tak hingga sebelah sini. Kemudian untuk mencari mu-nya, mu AX-nya itu nilainya itu akan 0 jika nilai X-nya itu besar dari D. Kemudian kalau nilai C ini, nilai X-nya itu besar dari C, besar sama dengan X, kecil sama dengan D, maka persamaan yang kita cari itu ya yang tadi, D dikurang X per D dikurang C. Ya, kalau misalnya nilai X-nya itu kecil dari C, maka outputnya jadi 1. Nilai X kecil dari C. Ini mudah ya mencari membershipnya. Sama seperti kita belajar fungsi di semester 1 ya. Kan fungsi isinya ini sebenarnya. Nah, sekarang ada L fungsi. Yang sebelah sini L fungsi. Jadi trapezoidalnya dibagi 2. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau yang ini kan sebelah kiri, yang tadi sebelah kanan atau RL. Nah, kalau untuk yang L yang sebelah kiri, ini nilai C itu sama dengan D. Ini nilainya sampai plus tak hingga, plus infinite. Nah, untuk mencari mu-nya juga sama seperti tadi, tinggal dibelah 2 saja. Jadi mu AX itu nilainya akan 0 jika X-nya kecil dari A. Kemudian kalau nilai A-nya, X-nya lebih besar dari A, berarti A besar dari X,
kecil dari B, maka persamaannya jadi X dikurang A per B dikurang A. Kemudian kalau nilai X-nya itu besar dari B, maka jadinya 1. Seperti ini kalau untuk trapezoidal. Kemudian ada tipenya, banyak sih tipenya. Ini ada tipe Gaussian. Nah, Gaussian itu seperti ini. Nah, ini yang Gaussian. Ya, Gaussian ini persamaannya seperti apa? Nah, persamaan membership-nya itu kita pakai ini. Yang ini adalah nilai ini, X-nya ini. Kemudian ini nilainya ini besar dari 0. Datanya besar dari 0. Kemudian C itu adalah nilai tengahnya. Ini sentralnya. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini saya X-nya itu 6 misalnya. 6 tuh di sini. X-nya 6, maka tinggal saya masukin saja persamaannya. Jadi ini epsilon ya, berarti di pangkat, di dalam pangkatnya E. Jadi minus 6 dikurang C, berarti 10 dikuadratkan. Kemudian dibagi 2 dikali tetanya mau berapa, misalnya 10. Kuadratkan. Seperti ini. Tinggal dimasuk-masukin angka saja. Ini untuk Gaussian. Kemudian saya punya bell shape. Nah, bell shape itu seperti apa modelnya? Seperti model lonceng ya. Begini. Nah, ini persamaan yang bisa kita pakai seperti ini. Jadi nilai A ini adalah batas bawah. Biasanya ini batas bawah. Nilai B ini nilai tengahnya. Yang ini nilai paling atas. Kemudian ada sigmoid. Nah, ini untuk sigmoid. Sigmoid itu persamaannya ini berbeda dengan Gaussian tadi ya. Kalau sigmoid seperti ini. Nah, ini A ini batas bawah. Yang C ini atasnya. Berarti C-nya di sini. Oh, sorry, di sini. Di 15. A-nya di 5. Gitu. Jadi kalau ya pakai ini ya tinggal masukin aja. Mau cari X-nya 7, tinggal ganti X jadi 7, A-nya 5, C-nya 15. Kemudian dicari persamaannya. Kemudian ada Z-shape. Z-shape ini bisa dikatakan kebalikan dari sigmoid. Seperti ini modelnya. Untuk persamaannya seperti ini. Sama ini, nilai A-nya ini adalah minimumnya. Nilai B ini adalah maksimumnya. Kalau kita lihat di sini, nilai minimumnya itu 5, sekitar 5 ya, di sini. Kemudian maksimumnya itu 15. Nah, persamaannya bisa pakai ini. Kemudian ada S-shape. Nah, S-shape ini persamaannya seperti ini. Ini sama ya, mencarinya kayak kita tadi coba cari trapezoid dan triangular. Nah, kalau di sini dia punya nilai A, B, dan C. Berarti ini A,
B-nya itu nilai tengah. Jadi S itu ada bentuk titik tengahnya di sini. Ini nilai B, kemudian nih nilai C. C itu adalah titik akhirnya. Oke. Kemudian, nah itu semuanya membership Fazly Mamdani ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.